pada suatu hari di internet. Kemungkinan besar kalian pernah melihat kelakuan orang yang seperti itu. Bisa jadi kalian juga ikut melakukannya. Di internet, banyak orang yang dengan nada bercanda atau serius mengakui idola atau karakter fiksi kesukaan mereka sebagai pasangan, entah itu pacar, suami, sampai istri. Sebenarnya kelakuan itu sudah ada sejak zaman dulu. Pada masa Perang Dunia II, tentara mengirimkan surat cinta kepada Donarit. Kemudian banyak perempuan yang mengklaim sebagai kekasih dari musisi Elvis Presley. Ada satu contoh unik. Dulu ada acara radio bernama The Lonesome Girl. Penyiarnya adalah seorang perempuan anonim yang tidak diketahui identitasnya. Meskipun demikian, banyak laki-laki yang mengirimkan lamaran kepadanya. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Untuk sekarang, perilaku tersebut biasanya diarahkan kepada boyband, girl band, idol, atau karakter fiksi yang sedang populer. Dalam kelakuan episode ini, kita akan membahas kenapa sih kelakuan seperti itu bisa muncul. Sederhananya, otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman media dengan pengalaman dunia nyata. Jadi, interaksi lewat layar atau panggung akan dipersepsikan sama dengan pengalaman tatap muka secara langsung. Maka dari itu, hubungan kita dengan idola atau karakter fiksi akan menjalani sebuah proses yang kurang lebih sama seperti hubungan sosial sehari-hari. Kita akan memulainya dari berkenalan. Saat berkenalan, kita sebagai penonton atau pendengar akan membentuk kesan tentang karakter tersebut, baik dari rupa, kepribadian, dan perilakunya. Pengalaman yang baik akan memunculkan kesan yang baik pula. Kalau dirasa cocok atau relate dengan karakter tersebut, kita akan suka kepadanya. Lalu muncul keinginan untuk lebih dekat dengannya dan berakhir ke jatuh cinta. Dalam psikologi atau komunikasi, perilaku seperti ini disebut dengan parasocial romance. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin kita jatuh cinta kepada idola atau tokoh fiksi tersebut yang jelas-jelas jauh dari jangkauan bahkan tidak nyata? Pertama, dari menarik atau tidaknya, baik secara rupa, ganteng atau cantiknya, lalu dari kepribadiannya, apakah dia baik, ramah, dan romantis. Yang kedua itu apakah kita relate atau tidak dengannya, apakah kita memiliki kesamaan dalam sifat, hobi, dan minat. Yang jelas, kita akan menganggap figur idola atau karakter tersebut sebagai seseorang yang ideal untuk dijadikan pasangan oleh kita. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana sih cara mengekspresikan cinta tersebut? Kan idola mereka jauh atau tidak nyata. Ternyata, cara mengekspresikannya terbilang sama seperti hubungan romantis sehari-hari. Ada kasih sayang yang ditunjukkan, kedekatan, dan komitmen. Tapi caranya menyesuaikan. Mereka menunjukkan cinta mereka kepada idola dengan cara aktif dalam fanbase, mengikuti event seperti meet and greet, konser, handshake. Bisa juga dilakukan dengan membeli merchandise, bahkan mengirim hadiah kepada idola mereka. Omong-omong, sebenarnya ada satu hal yang membedakan, yaitu timbal balik. Belum tentu idola yang kita sukai akan membalas perasaan kita. Kita harus nerima kalau perasaan kita kemungkinan besar akan bertepuk sebelah tangan. Kalau begitu, ngapain coba capek-capek? Emang ada manfaatnya? Berdasarkan penelitian, ternyata hubungan parasosial ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, membahagiakan. Siapa sih yang gak senang ketika melihat idolanya muncul di layar atau panggung? Apalagi kalau bisa sampai foto bareng, dapat tanda tangan. Hal sepele seperti dibalas di sosmed saja sudah cukup untuk membuat hati fans gembira. Kedua, tidak kesepian. Rasanya seperti ditemani. Apalagi kalau interaksinya cukup sering. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah hal seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang kesepian di dunia nyata? Berdasarkan penelitian, jawabannya belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Kesepian memang bisa jadi motivasi, tapi belum tentu dialami oleh semua orang. Yang ketiga itu terpenuhinya kebutuhan unik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Misalnya ada yang memang ingin ditemani saja, ada yang ingin punya figur yang peduli, ada yang ingin sekadar cuci mata. Keempat, terpenuhinya hasrat seksual.
Kalau kalian penasaran caranya bagaimana, bisa cek situs-situs yang memuat fanfiction atau ilustrasi yang mengamalkan aturan internet nomor 34. Meskipun demikian, para social romance juga memiliki risikonya tersendiri. Pertama, kita bisa saja kehabisan uang untuk mengikuti event, membeli merchandise, bahkan untuk tetap berinteraksi dengan idola kita. Ini jelas tidak mudah, kecuali kalian itu sultan yang punya banyak uang. Kedua, kita bisa saja jadi minder atau rendah diri. Penyebabnya adalah adanya fans lain yang lebih ekstrim, terus kita kalah loyal, dan akhirnya tidak diperhatikan oleh idola kita. Kemudian, kita juga bisa jadi stres karena hubungan para social romance ini. Penyebabnya adalah idola yang ternyata tidak sesuai harapan lalu mengecewakan kita, keinginan untuk lebih dekat dengannya yang tidak tercapai, idola kita tidak menganggap keberadaan kita, atau karakternya yang tiba-tiba mengalami perubahan drastis sehingga membuat kita tidak suka kepadanya. Kita juga bisa jadi terlalu hanyut dalam halusinasi kita. Sebagai contoh, dulu ada teman yang ngefans berat sama salah satu anggota boyband. Pada suatu hari, anggota boyband itu berciuman dengan perempuan di sebuah video klip. Ketika melihat video itu, teman saya langsung sedih. Dia patah hati. Saking sedihnya, dia memutuskan untuk bolos kuliah di hari itu. Kadang-kadang, para social romance juga bisa mengarah ke perbuatan kriminal, seperti penguntit atau menyebarkan informasi sensitif tentang idola. Ada satu contoh kasus, dulu ada seorang lelaki bernama Ricardo Lopez. Dia adalah penggemar berat seorang penyanyi bernama Björk. Ketika Björk menikah dengan seorang lelaki, Ricardo Lopez tidak terima. Kemudian dia menyampaikan kekecewaannya dalam video yang durasinya cukup panjang. Tidak hanya itu, dia juga mengirimkan surat berisi bom kepada Björk. Kasus ini baru berakhir ketika Ricardo Lopez memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dari kasus itu, kita belajar perlunya membatasi diri dalam berhubungan dengan idola kita. Jangan sampai obsesi kita membahayakan orang lain. Sekian video tentang kenapa seseorang bisa mengklaim karakter fiksi atau idola sebagai pasangan. Semoga dapat menjelaskan tentang perilaku ini. Sampai bertemu di episode kelakuan berikutnya.